Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak saya yang berada di rumah atau maupun yang berada di pondok atau yang berada di kelas atau di sekolah. Hari ini saya akan menyampaikan materi semester 2 matematika kelas 7 ya. Di situ ada 5 bab nanti. Insya Allah nanti ini ada pengurangan materi mungkin di dalamnya. Kalau full materinya tetap disampaikan semuanya. Yang pertama di situ ada perbandingan, yang kedua ada aritmatika sosial. Oh ya, sebelumnya perbandingan di situ ada membandingkan suatu besaran dua besaran ya. Yang kedua ada aritmatika sosial. Di situ nanti tentang bruto, neto, tara dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah segi empat. Segi empat itu bermacam-macam, ada yang persegi, ada jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang dan lain-lain. Yang keempat ada hubungan garis dan sudut. Di sini nanti akan menjelaskan tentang hubungan titik-titik dan garis sudut itu nanti hubungannya bagaimana, cara penyelesaiannya bagaimana dan lain-lainnya. Yang terakhir di sini ada penyajian data. Penyajian data adalah bisa berupa grafik, tabel dan berupa gambar yang titik-titik itu gambar titik itu ada. Oke, hari ini nanti saya akan menjelaskan yang perbandingan yang ini dulu ya. Ini nanti saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam di sini. Kita jelaskan nanti. Oke, langsung saja ya, dilihat ke videonya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan atau rasio itu adalah sama ya. Mau disebut rasio boleh, mau disebut perbandingan boleh. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, siswa pergi ke sekolah atau pulang sekolah itu menggunakan bermacam-macam ya, bermacam-macam kendaraan atau mungkin pakai sepeda, ada yang jalan kaki, yang rumahnya dekat. Itu nanti ada perbandingan antara mungkin jumlah anak yang memakai sepeda perbandingan dengan jumlah anak yang jalan kaki. Nah, seperti itu perbandingannya, contohnya, gambarannya ya. Ini langsung saja kayak saya masuk ke intinya, enggak saya panjang lebarkan. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui siswa yang bersekolah menggunakan sepeda ada 50 siswa. Siswa yang berjalan kaki ada 100 siswa. Contohnya di sini berapakah perbandingan? Ditanya di sini ya. Yang ditanya perbandingan yang menggunakan sepeda. Di sini sepeda saya tulisan sepeda SP aja ya. Sepeda digunakan dan jalan kaki, jalan. Kita tuliskan mula-mula dulu. Sepedanya berapa? 50 siswa. Banding yang jalan kaki ada yang 100. Jadi perbandingannya berapa? 50 banding 100. Atau yang mau pengen disederhanakan bisa kalian bagi yang sepedanya 50, jalan kakinya 50. Atau bagi 10 dulu bisa. Bagi 10 dulu perbandingan 5 banding 10 juga benar. Di sini benar, mau jawab di sini juga benar. Atau mau lebih sederhana lagi, 1 banding 2 juga boleh. Mau pakai yang ini boleh. Tapi kalau lebih bagusnya atau lebih enak dilihat itu yang paling bawah, yang paling sederhana atau nggak bisa dibagi lagi, itu yang paling enak. Yang tadi kan perbandingan besaran dengan satuan sama ya.
Satuannya adalah siswa, bukan kelompok. Sekarang kita akan contoh yang kedua. Di sini perbandingan menggunakan satuan yang berbeda. Bagaimana caranya? Oke, saya punya soal seperti ini. Saya berlari mengelilingi Stadion Manahan. Kalau yang di Solo itu pasti tahu. Saya mengelilingi 2 putaran. Itu sekitar jaraknya 2 km. Dan ada salah satu teman saya itu cuman berkeliling setengah lapangan. Setengah lapangnya adalah 0,5 km, berarti 500 cm. Maaf. Saya berkeliling stadion sebanyak 2 kali dengan total jarak ada 2 km. Teman saya berjalan sepanjang 500 cm. Berapakah perbandingan jarak saya dan teman? Perbandingannya berapa? Oke, mula-mula di sini saya berjarak sebesar 2 km dan satuannya di sini satuannya kilometer ya, dan satuannya adalah cm. Kita tulis dulu. Saya tulis saja saya banding teman saya TS. Saya di sini 2 km dan TS-nya bandingnya 500 cm. Ingat-ingat, kilometer ke senti turun berapa? Ingat-ingat ya, pakai tangga satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter, bukan sentimeter di sini, meter ya. Kependekan kalau sentimeter, meter. Di sini ke meter. Jadi turunnya berapa? 1, 2, 3. Jadi di sini 2 nolnya ada 3 ya. Setiap turun tangga akan dilipatkan 10. Jadi kalau turun 3 dilipatkan dengan 1000. Jadi 2000 dibanding 500. Mau kalian sederhanakan dibagi 500 langsung bisa. Jadi kalau dibanding 500 menjadi 4:1 ya. Jadi perbandingan saya dan teman saya berjalannya adalah 4:1. Oke. Oh iya, yang ketiga yang tadi sudah tentang perbandingan dalam bentuk beda satuan, yang tadi satunya ada satuan sama. Sekarang kita menggunakan perbandingan dalam bentuk tabel. Perbandingan dalam bentuk tabel. Saya mempunyai sebuah contoh soal. Modal di sini dalam rupiah, dan selanjutnya ada keuntungan sama dalam bentuk rupiah ya. Saya punya modal sebesar 5.000.
dengan keuntungan adalah Rp300. Dan selanjutnya saya mempunyai modal 10.000 dengan keuntungan Rp600. Dan selanjutnya 15 dengan keuntungan 900, 20 dengan keuntungan 1.200. Oke, di sini ada suatu pola ya. Ada pola kenaikan modal diikuti dengan kenaikan keuntungan. Bisa kalian mengerjakan ini banding ini, bisa, atau mau kalian bandingkan, atau mau kalian bandingkan yang atas, ini banding ini, juga bisa. Jadi polanya itu suatu perbandingan modal dibanding dengan keuntungan. Modalnya berapa? 5.000 dengan keuntungannya adalah 300. Kita coret aja ya nolnya ya. Nolnya 2 menjadi 50 banding 3. Dan seterusnya di sini jawabannya mau pakai yang ini, mau pakai yang nomor 2, jawabannya juga ini. Mau pakai yang nomor 3, jawabannya juga ini. Mau pakai cara yang keempat, jawabannya ini. Di sini adalah suatu pola matematika. Oke, di sini saya mempunyai sebuah soal. Yang pertama adalah Yeni mempunyai 2 gulungan benang wol. Panjang benang wol merah itu ada 1,5 meter. Yang kedua panjang benang wol hijau 180 cm. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara panjang benang wol merah dan panjang benang wol hijau. Oke, kita jawab ya. Kita mula-mula mempunyai 2 benang wol. Saya tuliskan benang wol merah dibanding benang wol hijau. Mula-mula merah berapa? 1,5 meter. Dan benang hijau, benang wol hijau itu ada 180 cm. Sini satuannya meter ya. Kita samakan dulu satuannya, jangan lupa. Jangan langsung dibagi langsung. Meter ke sentimeter turun berapa? Ini ya, jangan lupa anak tangga satuan, meter, desimeter, sentimeter. Jadi turunnya berapa? 1, 2. Berarti 1,5 dikali dengan 100 menjadi 150 cm dibanding dengan 180 cm. Mau kalian dibagi dengan 10 dulu juga bisa. Kita sederhanakan ya. 15 dibanding 18. Mau dibagi berapa lagi? 3 ya. Jadi 5 dibanding 6. Sudah, apa bisa dibagi lagi? Enggak ya. Jadi jawabannya adalah ini 5 banding 6. Oke, di sini contoh kedua ya. Perbandingan antara uang Anto dan Tono adalah 4 banding 5. Jika uang Tono sebesar 30.000, maka jumlah uang mereka adalah, diingat-ingat kalau baca soal jumlah uang berarti gabungan antara uang Anto dan Tono ya. Yang diketahui adalah jumlah uang Tono. Kita harus mencari dulu uang Anto berapa. Tapi kita ketahuinya adalah perbandingannya. Ya, uang Anto, di sini Anto, perbandingan uang Anto adalah 4 banding 5 ya. Berarti 4 dibagi 5 dikali berapa jumlah uang yang diketahui? 30.000. Kenapa Pak yang di atas adalah 4 enggak 5 Pak? Karena di sini uang Antonya perbandingannya 4 ya. Yang diketahui kenapa dibagi pembaginya adalah 5? Karena yang diketahui adalah jumlah uang Tono. Tono adalah 5 dibagi 30.000 dibagi 5. Jadi di sini 30 bagi 5 berapa? Di sini ya. Enggak usah pakai kalian dibagi semua.
30 bagi 5 di sini 6 ya. Langsung saja. Jadi 4 kali 6 berapa? 24. Nolnya masih berapa? 3. Jadi 24.000. Apakah udah selesai? Enggak ya, masih belum. Soalnya adalah jumlah uang Anto dan uang Tono. Saya tuliskan adalah A plus Tono. Di sini uang Anto dan uang Tono. Uang Antonya adalah 24.000 dan uang Tononya adalah 30.000. Jadi kedua uang mereka adalah 54.000 rupiah. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3. Perbandingan antara panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5:3. Jadi untuk panjangnya berapa nanti? Panjangnya ada 5 ya, panjang dahulu. Dan lebarnya ada 3. Jika keliling persegi panjang adalah 80 cm, maka luas persegi panjang adalah, ya ingat-ingat yang dicari itu apa dulu? Luas. Sebelum mencari luas, yang harus diketahui adalah panjang berapa, lebar berapa ya, biar bisa menjawabnya. Oke, dari soal di sini yang diketahui apa dulu? Perbandingan antara panjang dan lebar itu ada 5:3. Sedangkan kelilingnya adalah 80 cm. Diingat-ingat, rumus keliling persegi panjang itu apa? 2 dikali dengan panjang ditambah lebar ya, sama dengan 80 cm. Di sini ada perkalian. Kalau melewati sama dengan, dulu pada semester 1 diapakan? Tandanya berubah ya. Yang mula-mula perkalian kalau melewati sama dengan menjadi pembagian. Saya tuliskan panjang tambah lebar sama dengan 80 dibagi 2. Ini nggak bingung ya, paham ya? Yang mula-mula perkalian diubah melewati sama dengan jadi pembagian. Jadi panjang tambah lebar sama dengan 40 cm. Kita kunci dulu yang di sini. Kita diketahui panjangnya berapa? 5, lebarnya 3. Dan panjang tambah lebar 40. Kita kalikan panjang kali lebar, coba kalikan 2. Kalikan 2 berarti berapa? 10 dibanding 6 ya. Apakah sudah kalau dijumlahkan jadi 40? Belum ya. Kita kalikan 3. 3 dari sini ya. Jadi 15 ditambah 9. Apakah sudah dijumlah? Belum. Apa dijumlahkan menjadi 40? Belum ya. Coba kita kalikan 5. Berarti 5 kali 5 berapa? 25. 3 kali 5 berapa? 15. Apakah kalau dijumlah 40? Iya ya. Jadi panjangnya ada 25 dan lebarnya ada 15 sama dengan 40. Kita ketahui dari sini dulu. Panjangnya sama dengan 25 cm dan lebarnya ada 15 cm. Apakah sudah sampai sini? Belum ya. Yang dicari adalah luas persegi panjang. Jadi luas persegi panjang itu apa rumusnya? Panjang dan panjang dikali lebar. Panjangnya 25, sedangkan lebarnya 15. Jadi berapa? 15 kali 25. Silakan jawab sendiri ya, biar kalian tahu atau bagaimana cara menghitungnya. Dah, nanti apa satuannya? Sentimeter kuadrat ya, bukan sentimeter lagi. Ya begitu. Oke. Di sini ya, yang kita selanjutnya berhubungan tentang suhu. Mula-mula suhu sebungkus es krim itu sebesar 15 derajat Celcius.
Sekarang suhu es krimnya naik sebesar 4 derajat Celcius. A. Itu ditentukan suhu es krim mula-mula dalam satuan Reaumur dan Fahrenheit. Yang kedua ada suhu es krim sekarang dalam satuan Fahrenheit saja. Diingat-ingat sebelum menyelesaikan ini, kalian harus tahu rumusnya dulu. Perbandingan antara C banding R. Ini Celcius dibagi Reaumur dibagi Fahrenheit min 32. Perbandingannya adalah 5 dibanding 4 dibanding 9 ya. Di sini rumus sering keluar dalam PAS atau PTS, itu sering banget keluar suhu kayak ini, kenaikan suhu. Mengubah Celcius ke Reaumur, mengubah Celcius ke Fahrenheit, mengubah ke Reaumur ke Fahrenheit, dan dibolak-balik. Yang pertama di sini silahkan ubah menjadi Celcius, di sini diubah menjadi suhu Reaumur dan Fahrenheit. Mula-mulanya, suhu mula-mulanya berapa tadi? 15 derajat Celcius ya. Kita tuliskan yang A dulu. Celcius dibanding Reaumur itu berapa perbandingannya? Di sini ya. Celcius banding Reaumur berarti yang 5 dibanding 4. Kita ketahui berapa? Ketahui Celciusnya 15 derajat Celcius dan Reaumurnya kita mencari 5 banding 4. 5 banding 4 ini adalah kesepakatan ya. Kesepakatan di awal itu sebelum-sebelumnya rumusnya sudah seperti itu. Jadi Reaumurnya berapa? Reaumurnya bisa kalian tulis seperti ini, gambarkan seperti ini. 15 banding Reaumur ya. Berarti 15 dibagi Reaumur sama dengan 5 dibanding 4. Bisa kalian kalikan silang ya. 15 kali 4 sama dengan Reaumur dikali 5. Bisa kalian tuliskan di sini Reaumur menjadi 15 dikali 4 itu berapa? 60 ya. Dibagi 5. Jawabannya adalah berapa? Berapa? 17 derajat Reaumur ya, bukan Celcius. Sekarang yang contoh diubah dalam Fahrenheit. Oke, saya di stop dulu biar anak-anak menulis dulu. Kalau sudah selesai bisa dilanjutkan ya. Sekarang kita akan mengubah suhu Celcius ke dalam Fahrenheit. Celcius sama caranya seperti tadi. Celcius diubah menjadi Fahrenheit. Sama dengan perbandingannya berapa? Celciusnya 5, Fahrenheitnya 9. Celciusnya berapa? 15. Fahrenheitnya ya tulis aja Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 5 banding 9. Dituliskan sama seperti tadi, Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 5 dibagi 9. Bisa kalian langsung dibagi dulu, bisa 15 dibagi 5, kalian coret juga bisa. Di sini ya. Dibagi 5 menjadi 3, di sini 1 ya. Jadi 9 kali 3 berapa? 27 ya. Sama dengan Fahrenheit di min 31 dikali 1 menjadi Fahrenheit dikurangi 32. Jadi Fahrenheitnya berapa? 27 ditambah 32 ya. Sini dipindah ruas ke kiri. Jadi Fahrenheitnya berapa? 27 tambah 32, 59 Fahrenheit. 59 Fahrenheit di sini ya.
Bisa kalian pelan-pelan mengerjakannya biar tahu bagaimana caranya. Di sini 15 sama 5-nya bisa dicoret ya. Kedua ruas dibagi 5 jadi 3:1. Dan seterusnya dilanjutkan ke ini. Ya, di sini pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya bisa kalian pelajari tentang bab selanjutnya di situ dan latihan-latihan soal ya. Silakan dipelajari pelan-pelan dulu. Oke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.